Assalamualaikum, hai teman-teman. Kenalin nama aku Rona Salsabila dan aku salah satu siswi dari SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukarjo. Nah, di video kali ini aku bakalan cerita ke teman-teman apa aja sih fasilitas yang aku dapetin selama sekolah di sini. Aku bikin video ini karena aku sering banget dapat pertanyaan dari orang-orang di luar sana, entah itu ketika aku lagi pesiar atau lagi pas kepulangan di pasar. Dan juga bahkan aku sering juga ditanyain lewat akun Instagram, orang-orang yang aku nggak kenal tiba-tiba nanya tentang CT Arsa. Jadi harapannya video ini bisa memberitahu teman-teman kira-kira fasilitas apa aja yang aku dapetin dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari sekolah dengan beasiswa penuh. Di video kali ini aku bakal membagi fasilitasnya itu menjadi 3 bagian besar, yaitu ada fasilitas di asrama, terus fasilitas sekolah dan juga fasilitas lainnya. Yang pertama, fasilitas asrama. Banyak banget yang nanyain ya, teman-teman aku di luar sana itu nanyain, "Ron, itu kan ada asramanya, berarti cowok sama cewek itu satu asrama dong?" Enggak. Jadi di CT Arsa itu ada 2 asrama. Yang pertama asrama buat putra dan yang kedua asrama buat putri. Jadi terpisah, pisah beda gedung, teman-teman. Fasilitas yang didapetin di asrama itu, tiap anaknya dapat tempat tidur, itu ada 1 kasur plus 1 bantal plus 1 guling dan juga dipinjemin spray dan sarung bantal dan sarung gulingnya juga. Kasurnya itu nyaman banget dan empuk, spraynya juga halus, jadi nyaman banget lah buat kita tidur. Maksudnya nyaman banget buat dipakai untuk tidur, apalagi buat melepas atau menghilangkan rasa lelah setelah seharian belajar gitu. Nah, terus satu anak disediakan 1 meja belajar, 1 rak buku, terus ada 1 kursinya juga dan 1 lemari pakaian. Fasilitas yang dikasih itu juga ada logistik. Nah, logistik yang kami dapetin itu ada sabun mandi, deterjen, sampo, terus ada sikat gigi, dan pasta gigi. Itu biasanya itu dikasih dalam ukuran yang cukup besar teman-teman. Jadi biasanya itu dikasihnya sebulan sekali. Dan kadang buat aku sendiri ya, udah sebulan itu punya aku masih banyak sisanya. Jadi masih ada sisa dan aku dapat lagi yang baru. Dan semua itu tentunya gratis. Terus di asrama juga ada kamar mandi yang dimana di situ biasanya juga dipakai buat cuci dan ada tempat wudhunya juga, ada wastafelnya, ada kacanya terus ada apa lagi ya? Oh iya, terus di kamar mandi itu tempat buat mandi sama tempat buat airnya, buang air itu dipisah. Nah, oh iya, terus di dalam satu kamar itu biasanya kuotanya itu buat 8 orang. Satu kamar itu kuotanya buat 8 orang, di mana di dalam satu kamar itu ada 1 kipas angin besar di tengah, terus ada 2 lampu yang menurut aku ini cukup terang ya buat belajar. Terus juga ada 4 ranjang dalam satu kamar. Jadi satu ranjangnya itu ada 2 kasur teman-teman, kasur atas sama kasur bawah. Terus selanjutnya yaitu fasilitas sekolah. Di sekolah ini fasilitasnya yang dikasih itu banyak banget teman-teman, mulai dari seragam sampai ke alat tulis dan lain-lain ya. Pertama seragam dulu deh. Kalau seragam itu tiap anak di CT Arsa itu dapat 6 seragam. 6 seragam itu ada seragam OSIS, seragam hitam putih, terus ada batik, seragam pesiar atau seragam gold namanya seragam kebesaran yang biasanya mungkin kalau orang-orang luar ya lihat tiba-tiba hari Minggu itu ada anak-anak pakai baju kuning-kuning gitu berarti CT Arsa. Karena seragam gold ini biasanya dipakai buat keluar dari lingkungan sekolah. Terus ada seragam pramuka dan seragam olahraga. Jadi ada 6. Selain seragam juga digratisin tiap anak itu dapat 1 sepatu pantofel. Sepatu pantofelnya ini juga tentunya bisa request ukuran teman-teman. Jadi nggak sembarangan dikasih gitu. Ditanyain dulu, ini kamu ukurannya apa? Nanti didata dulu terus nanti dapatnya sesuai dengan ukuran yang kita minta gitu. Selain itu juga dikasih atribut buat seragamnya itu juga gratis. Ada kaos kaki, ada itu loh pin merah putih. Terus ada kalau buat pramuka itu ada topi pramukanya, ada hasduknya, ada ringnya, terus juga dapat ikat pinggang, terus juga dapat apalagi sih? Oh iya, dasi sama topi yang biasanya buat upacara itu. Selain itu juga ada fasilitas alat tulis. Alat tulisnya itu bukan cuman buku doang, tapi buku tulis ya, buku tulis itu biasanya itu dapat sekitar 2 pak teman-teman, 2 pak dan itu buku tulisnya menurut aku cukup bagus sih karena bukan yang tipis banget enggak,
itu buku tulis bagus, sampulnya juga lucu-lucu. Terus dapat penggaris, penghapus, pensil, pena, sama rautan. Dan itu biasanya kami itu dapatnya satu semester itu satu kali. Kalau buat ruangan-ruangan yang disediain ya buat penunjang pembelajaran, pertama tuh kan ruang kelas dong pastinya. Nah, di ruang kelas itu aku suka banget karena ada proyektornya, tiap kelas itu ada proyektornya, terus ada meja dan kursi yang bahannya itu yang bukan full kayu gitu loh, bahannya itu ada kayunya sama ada besinya, sama ada plastiknya. Nah, gitu pokoknya, bukan yang full kayu. Ya, semoga paham ya teman-teman. Oh iya, buat ruangan itu ada banyak laboratorium. Dan di setiap laboratoriumnya itu ada alat-alat cukup banyak ya, cukup lengkap untuk membantu proses pembelajaran. Kalau buat laboratorium yang buat penelitian-penelitian gitu ada 3. Laboratorium biologi, terus ada laboratorium fisika dan laboratorium kimia. Ya. Terus juga ada lab bahasa atau laboratorium bahasa. Ya, nah di sana itu biasanya buat apa ya, tes TOEFL gitu-gitulah. Karena di sana kan ruangnya kan kedap suara ya. Ada laptopnya juga untuk setiap anak, per anak itu ada laptopnya, terus ada headsetnya juga. Dan ada juga lab komputer. Di sana itu banyak banget komputer yang disediain buat anak-anak CTRSA teman-teman. Dan di sana itu juga biasanya nih kalau masa-masa ujian, kan sekarang kan apa-apa udah mulai serba online ya. Bahkan ketika kita ujian yang dulu kita ujiannya bener-bener pakai kertas doang, kalau di CTRSA itu sekarang ujiannya itu apa namanya, ngerjain dulu di kertas, habis itu nanti jawaban ABC-nya diinput di HP, diinput secara online lah pokoknya. Nah, biasanya lab komputer itu juga dipakai buat membantu anak-anak yang HP-nya rusak atau mungkin HP-nya bermasalah, sama aja ya rusak ya. Itu juga boleh pakai lab komputer buat ngerjain ujian. Jadi bener-bener di CTRA itu siswa-siswanya itu diperhatiin banget, dibantuin banget lah pokoknya kalau ada kesulitan. Terus ada juga perpustakaan. Nah, perpustakaannya ini punya banyak banget koleksi buku, mulai dari buku-buku tentang agama, fiksi, non fiksi lah, pokoknya itu banyak banget. Terus juga ada, kalau teman-teman aku sih ya, teman-teman sekamar aku tuh sering aku dengar cerita kalau mereka itu suka sama buku-bukunya siapa ya namanya lupa. Pokoknya yang ada itu loh, Bumi, Minor, itu pokoknya ya itu. Ada buku-buku tentang pengembangan diri, tentang bisnis-bisnis. Ada juga loh buku-buku yang kayak komik-komik, romance juga ada. Banyak lah pokoknya lah, nggak bisa lah aku sebutin satu-satu. Terus di sekolah itu sebenarnya ini fasilitas yang bisa dibilang kegiatannya ketika asrama maupun di sekolah, yaitu adalah masjid. Di sini kami disediakan masjid yang simple, enak dilihat, nyaman, bikin tenang juga. Kalau di masjid itu ya teman-teman biasanya kan ada tipe masjid yang banyak temboknya gitu loh, ketutupan tembok banyak. Gimana sih? Ya gitu. Tapi kalau di CTRSA itu banyak kacanya. Jadi ketika kita duduk di masjid tuh bisa kelihatan dari luar. Pokoknya di sekelilingnya tuh kaca 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 gitu loh. Kayaknya udah deh itu dulu ya kalau buat sekolah. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu aku mau bahas tentang fasilitas lainnya. Kenapa aku bilang fasilitas lainnya? Karena aku bingung ini dimasukin kemana ya. Yang pertama dari fasilitas lainnya itu adalah WiFi. Nah, di sini di CTRSA itu biasanya anak-anak CTRSA itu memakai WiFi, namanya itu CTRSA Detik dan CTRSA Sukoharjo. Dua WiFi inilah yang sering kami pakai dan ini menurut aku alhamdulillahnya sangat membantu banget buat proses pembelajaran ya teman-teman. Jujur aku jarang banget beli pulsa, jarang banget ngisi kuota. Paling-paling aku beli pulsa itu ketika udah dapat SMS nomor Anda berada dalam masa tenggang, itu aku baru beli pulsa. Karena apa? Karena udah ada WiFi dan itu cukup membantu lah ya buat belajar menurut aku. Selain WiFi ada makan 3 kali sehari. Bayangin selama 3 tahun tinggal di sini teman-teman, kalau misalnya makannya nggak gratis, sudah berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Di sini tuh setiap hari siswa-siswi CTRA itu dikasih makan 3 kali. Nah, dan makanannya itu nggak cuma makanan yang tiap hari makan tempe atau nasi sama ikan pindang sebiji, enggak. Tapi di sini tuh bener-bener diperhatiin banget proporsi dari makanannya itu gitu loh. Biasanya itu ya
makanannya itu ada nasinya, ada sayurannya yang berkuah gitu, terus ada lauknya yang kering, terus juga ada buahnya. Terus ini kan menunya itu juga ganti-ganti, nggak itu-itu terus. Kadang makan ayam, makan ikan, tahu tempe, makan apa lagi ya? Bakso juga. Kalau aku nih, menu terfavorit buat aku, menu yang paling aku suka itu adalah ayam crispy. Jadi di sini tuh juga ada menu ayam crispy yang biasanya itu ayam crispy itu temennya itu sama sayur gori. Itu enak banget teman-teman. Aku kalau di rumah nggak pernah deh makan ayam crispy sama sayur gori. Tapi kalau di sini ternyata enak gitu. Terus biasanya juga ada buahnya. Terus buah-buahan yang biasanya dikasih itu ada semangka sama pepaya. Dan itu manis-manis, seger-seger. Enak lah pokoknya. Dan menu yang aku sukai, yang paling aku sukai yang kedua adalah bubur kacang hijau. Nah, bubur kacang hijau itu biasanya selain dapat buburnya itu juga dikasih satu anak itu dua roti tawar. Jadi makan bubur kacang hijau itu sama roti tawar itu menurut aku enak banget sih. Aku suka banget dan biasanya itu dikasih di hari Selasa sama hari Kamis gitu. Terus sebenarnya aku suka semua makanan sih. Lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu laptop gratis. Nah, di sini tiap anak itu juga ada berhak untuk meminjam laptop setiap harinya, teman-teman. Dari sekolah. Jadi ada kartu peminjamannya tiap anak dan laptop kita nggak bakalan tertukar. Karena apa? Karena di kartu peminjamannya itu ada nomornya, ada nama kita dan laptop yang kita pinjam itu sesuai dengan nomor yang tertera di kartu peminjaman kita gitu. Nah, di sini laptopnya ini boleh juga dibawa ke asrama kalau misalnya kita pengen ada perizinan khusus, misalnya ikut lomba atau ikut bimbingan buat kuliah dan lain-lain. Pokoknya di sini tuh sangat dibantu lah buat teman-teman kalau mau minjem laptop. Pinjaman laptop ini bisa sampai teman-teman kelas 3. Jadi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu boleh minjem laptop sekolah. Dan tentunya peminjaman laptopnya ini ada prosedurnya juga ya teman-teman, ada ketentuannya gitu. Aku rasa itu aja yang mau aku sampaikan di video kali ini. Jangan lupa share informasi tentang SMA unggulan CT Elsa Foundation Sukoharjo ini. Mungkin itu ke temennya teman-teman, atau mungkin keluarganya teman-teman, atau mungkin orang-orang yang sekiranya perlu untuk bersekolah di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.